Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita melanjutkan ke gambar yang proyeksi kedua seperti ini. Nah, yang kemarin kan sudah jadi semua gambarnya seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat lingkaran-lingkaran seperti ini. Caranya yaitu kita membuat lingkaran-lingkaran. Yang pertama kali untuk membuat lingkaran yang kecil ini. Nah, kita membuat pertama yang kecil terlebih dahulu. Dengan cara kita menarik garis circle dari titik ini ke titik dari center line di sini. Jadi jangan salah teman-teman, antara pertemuan center line dengan ini 0,2 dengan center line lurus yang ke atas. Nah, sesudah itu kita membuat circle lagi dari titik center ini ke sudut yang atas yang setelah kita buat tadi. Nah, lalu setelah itu kita memotong antara pertemuan garis lingkaran besar dengan lingkaran yang kecil. Nah, teman-teman ya, tapi yang dipotong itu adalah lingkaran yang besar di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat circle lagi untuk dari titik center ini ke sudut yang bawah. Yang ini sudutnya pakai yang 0,2 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita memotong antara pertemuan garis lingkaran tadi yang kita buat yang pusatnya di sini ke sudut yang bawah, antara pertemuan lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita menghapus bagian garis atau lingkaran yang tadi. Nah, kita hanya memakai lingkaran yang ini. Nah, setelah itu kita pindah ke sebelahnya sini dengan kita mengambil center di bawah seperti ini, teman-teman. Kita taruh seperti ini. Nah, untuk lingkaran yang kedua ini, caranya kita membuat garis lingkaran kembali, tetapi pusatnya itu dari sudut ini, sudut 0,2 tapi yang bawah, dari sini. Dari sini ditarik ke atas hingga garis center 0,2 dengan center yang garis atas. Nah, seperti ini. Untuk pemotongnya kita mengambil dari lingkaran dari titik pusat ini yang punya 0,2 ya, tetap dari sini hingga ke ujung min 1. Nah, jangan salah ya teman-teman. Kalau yang kecil tadi motongnya itu dari sudut ini, tetapi untuk yang lingkaran besar kita pakai yang ujung dari min 1. Nah, ini kan kita memakai lingkaran untuk garis yang min 1. Nah, berarti ini kita pindah dulu, kita move, kita taruh di sini titik pusatnya, titik senternya. Nah, seperti ini. Lalu kita memotong garis yang bersinggungan seperti tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita membuat garis, ini kan yang min 1. Nah, min 1. Jadi yang kiri, yang kanan. Nah, sekarang kita membuat yang kanan. Yang kanan sama juga, dari titik pusat ini ke 1.
lalu kita move, pindah ke sini. Nah, setelah itu kita potong. Nah, tadi yang kanan ini kan yang kiri ya, yang kiri lingkaran kecil tuh yang kiri yang -1. Nah, untuk yang lingkaran besar tadi kan yang 1 yang kanan, jadi dipotong seperti ini. Nah, garis yang tidak dipakai ini dihapus. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, sama juga seperti di atasnya nanti 0,3 hingga sampai 0,9. Kita percepat ya teman-teman. Jadi yang 0,2 disamakan dengan warnanya. Kuning disamakan biar tidak bingung. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang nilai R1 itu kita tarik garis ini hingga ke titik ini teman-teman ya, jaraknya ya. Lalu kita move aja, kita pindah ke sini. Nah, setelah itu kita gabungkan garis ini dengan spline. Nah, yang atas tadi digabungkan di sini titiknya. Nah, untuk yang dalam juga sama, kita tarik garis hubungkan juga. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, setelah gambar proyeksi 2 sudah jadi, maka kita akan menggambar propeller dari tanpa samping. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, caranya yaitu kita membuat garis centerline lagi. Ini saya copy aja. Di sini terserah di mana aja. Setelah itu kita membuat garis sudut 15 derajat. Nah, 105. Kita taruh sini. Coba kita dimensi apakah benar 15 derajat. Nah, benar ya teman-teman ya. Lalu kita trim, kita ganti warna. Ganti warna merah. Nah, setelah ini 15 derajat teman-teman ya. Ini nanti dari mana dapatnya 15 derajat nanti saya kasih di komentar. Nah, setelah selesai 15 derajat, lalu kita membuat garis. Nah, ini TR, ketebalan propeller maksimum di garis tengah poros ya. Nah, punya saya 0,1445. Jadi dijadikan meter ya. 1445. Kita tarik dari sini. Nah, setelah jadi, lalu kita satukan di garis yang paling ujung di R. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita membuat garis untuk proyeksi. Ini garis yang luar ya teman-teman. Lingkaran yang besar kita taruh di dekat garis ini. Nah, di sini.
Nah, jadi teman-teman ya, ini kan yang kanan, ini yang kanan ditaruh yang kanan, yang kiri kita juga pakai lingkaran yang besar, kita taruh di sebelah kiri sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi seperti ini, lalu kita mengukur ini. Mengukur ini ya, untuk proyeksinya. Nah, seperti ini. Lalu juga sama diukur. Nah, seperti ini. Nah, kita buat garis dulu. Jadi yang kiri saya taruh di sini kiri 0,16637. Yang kanan saya taruh kanan sini 0,08986. Nah, ingat-ingat ya, yang ini kanan ya, sama ini kanan juga, yang ini kiri, ini nilai kiri juga. Nah, setelah itu kita hapus garis yang dimensi yang tidak dipakai, ini kita move di sini. Nah, ini kita samakan dengan warna ini ya, kasih coklat. Nah, setelah itu kita pindah garis ini ke titik center di yang merah ya, teman-teman ya, di 0,9. Nah, sama juga ini ditaruh di merah juga yang 0,9. Nah, setelah itu kita panjangkan dulu. Nah, setelah itu kita tarik garis ini hingga bersinggungan dengan garis ini ya. Sama juga ini yang kiri juga kita pin yang gak dipakai. Nah, seperti ini. Kita kasih warna ini biar beda. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah semua nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sama caranya. Dan setelah itu kita buat garis spline. Nah, yang dibuat garis spline itu adalah yang pertemuan garis ini. Nah, titik-titik yang di bawah ini. Nah, ini kita tarik garis, kita hubungkan semua. Nah, jadinya seperti ini ya, untuk proyeksi yang dari tampak samping. Setelah jadi bentuk tampak samping dari propeller, maka langkah selanjutnya yaitu membuat boss propeller. Nah, untuk membuat ini kita memerlukan perhitungan bentuk bentuk dari boss propeller. Nah, seperti perhitungan saya ini. Nah, nanti saya kasih link di bawah, bisa di-download dan ditambahkan sheet baru. Ini di sheet perhitungan propeller. Nah, ini perhitungan ini DS ini saya dapat dari perhitungan Stern-Tube. Nah, ini Stern-Tube. Nah, DS ini. Setelah itu ini ditaruh sini. Nah, setelah itu perhitungan dihitung. Nah, di sini juga ada panduan sebenarnya. Biar lebih jelas saya praktekkan juga. Nah, caranya yaitu kita pertama membuat garis DS.
ini DS, tinggi dari ujung depan. Nah, terserah mau ditaruh mana. Nah, setelah DS kita membuat garis LB. LB itu adalah panjang dari bos propeller. Ganti dulu aja warnanya biar ada bedanya. Ini ditaruh di senternya sini. Nah, seperti ini. Lalu yang DS tadi ditaruh di ujung sini. Nah, setelah itu kita membuat diameter kecil ujung konis 0,2. Nah, setelah itu kita tarik garis. Sama juga yang atas. Setelah jadi ini, kita membuat nah ini kan DA ya, ini DA diberi keterangan, saya kopikan aja. Nah, seperti ini. Lalu ini yang DS. LB. Nah, setelah itu kita membuat DBF, diameter pada bagian depan atau terbesar. Nah, itu antara 1,05 sampai 1,1. Saya pakai yang 1,1. Ini yang DBF ditaruh sini. Terus membuat sekarang DBA yang diameter terbesar belakang. Taruh sini, garis lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat ini LN yang kecil ini ya. Ya. Nah, ini ditaruh di center tengah-tengah sini. Membuat garis panjang. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita membuat garis TB tinggi.
Nah, dari sini ya, kita membuat garis TB. Nah, kita kasih di ujung-ujung sini teman-teman. Warnanya kita ganti dulu ya, biar beda. Terus yang bawah juga sama, ini saya mirror aja biar cepet. Nah, setelah itu kita membuat garis lagi. Nah, seperti ini teman-teman, atas juga sama. Nah, seperti ini. Lalu garis-garis ini kita trim yang tidak dipakai. Kita hapus. Kita trim lagi yang bawah. Ini juga kita trim. Nah, garis ini juga kita trim, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita membuat radius begini, yang belakang ini. Ya, ditaruh di sini ya nanti ya. Membuat radius. Kita move. Kita taruh di sini. Nah, taruh sepresisi mungkin. Nah, ini juga di trim. Ini juga di trim. Ini di trim. Nah, lalu bagian yang depan, ini yang depan. Kalau bisa sepresisi mungkin ya teman-teman. Kanan kiri. Kita trim yang tidak dipakai. Ini juga kita trim. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini lupa belum di trim. Setelah itu kita membuat garis pembatas saja. Terserah teman-teman. Lalu gunakan hex. Lalu kita hex bagian ini.
Nah, begini teman-teman bentuknya, hasil akhirnya. Nah, ini yang sudah lengkap. Nah, jadi sekian ya teman-teman, itu caranya, cara pembuatan dari propeller. Nah, seperti ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, bisa komen yang kurang-kurang biar kami bisa memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.